8.30 waktu Gaza. Secara resmi, gencatan senjata tahap 1 akan mulai diberlakukan. Di tahap ini, Israel sepakat untuk menghentikan semua bentuk serangan, membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung 15 bulan lebih. Dan akan ada juga lonjakan bantuan kemanusiaan dengan ratusan truk memasuki Gaza setiap hari untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi penduduk yang terdampak konflik. Jelas, ini adalah kabar yang bagus. Lihatlah gimana pasukan Israel mulai meninggalkan Gaza. Banyak harapan baru muncul di Gaza dengan gencatan senjata ini, mulai dari para perempuan, pria-pria yang menghidupi keluarganya hingga anak-anak. Tapi tunggu, di tengah kebahagiaan yang seharusnya menyelimuti Gaza ini, sebuah pernyataan menakutkan lagi-lagi muncul saat warga Israel memprotes gencatan senjata dan Netanyahu dilaporkan siap melakukan serangan setelah 42 hari gencatan senjata tahap pertama selesai. Apakah hal itu akan terjadi? Itulah yang akan kita ulas di video ini, termasuk pengakuan dari dokter asal Inggris yang mengungkap kejahatan kejam dari Israel. So, kalau ada yang masih bela serangan Israel, benar-benar sih kejam kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kita lanjut lagi loh membahas tentang perkembangan hari ini di dataran Palestina sana lur ya. Israel ketakutan hubungi Amerika. Gaza dibuka. Dokter wanita Inggris bongkar kekejaman Israel di jalur Gaza lur. Gimana cerita lanjutannya? Langsung saja kita cek video sama-sama. Cek itu. Setelah lebih dari 15 bulan Israel membombardir Gaza dengan lebih dari 47.000 jiwa jadi korban dengan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, sebuah kesepakatan penting akhirnya dicapai pada hari Minggu 19 Januari 2025. Gencatan senjata resmi dimulai yang membawa harapan baru untuk warga Gaza. Mereka bisa hidup dengan lebih baik tanpa rasa takut, damai, dan tentu saja tidak harus menghadapi serangan yang lebih mirip dengan genosida. Sebagai informasi, menurut Al Arabiya News, gencatan senjata ini rencananya akan dilangsungkan 3 tahap. Dengan tahap pertama akan meliputi penghentian serangan dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, memperbolehkan bantuan masuk dan pertukaran tahanan sandera. Di situ dilaporkan jika Hamas akan melepas 33 sandera Israel yang ditukar dengan pembebasan ribuan sandera Palestina yang ditahan Israel. Dan jika tahap pertama ini sukses, maka akan dilanjutkan ke tahap yang kedua. Dan pada akhirnya memasuki tahap yang ketiga di mana pembangunan ulang Gaza akan dilakukan oleh dunia internasional di bawah pengawasan Mesir, Qatar, Arab, dan PBB. Tentu, inilah yang diharapkan semua orang. Gaza bisa bangkit, kembali menjadi kota yang indah dan nyaman bagi para penduduknya. Itu harapan kita semua ya. I cannot prove my glory to you. Terlepas dari apapun yang akan terjadi di tahap pertama, kedua, dan tahap ketiga di gencatan senjata, yang pasti sejak gencatan senjata ini mulai diberlakukan, paling tidak saat ini anak-anak dan warga Gaza tak perlu takut lagi. Mereka bisa lebih tenang paling tidak dalam 42 hari ke depan, seperti beberapa sorotan pada warga Gaza berikut ini. Sekarang, lihatlah reaksi anak ini saat mengetahui gencatan senjata akhirnya terjadi. Di tengah-tengah puing-puing bangunan yang hancur, ia bercerita bahwa hari Minggu atau hari gencatan senjata dimulai adalah mimpinya, sembari bermain-main di tengah reruntuhan gedung. Mereka menjelaskan jika mereka rindu dengan kampung halamannya, rindu belajar, sekolah, dan menilai bahwa ini sudah cukup untuk perang, karena mereka ingin kedamaian. والله اشتقت لكل شيء بتحلم اشتقت أتعلم اشتقت للمدرسة أنا كتير عشان مرة. Selanjutnya, ada pesan dari seorang wanita yang mengatakan jika penderitaan ini tetap masih terasa meskipun gencatan senjata telah diberlakukan. Sementara harapan baru juga disampaikan oleh seorang pria yang kehilangan kakinya akibat serangan-serangan dari Israel. Ia mengatakan bahwa insya Allah genosida ini akan usai. Dan itulah yang mereka inginkan, genosida berakhir. Perbatasan penyeberangan kembali dibuka. Ia bisa mendapatkan kaki palsu dan bergerak untuk menghidupi keluarganya lagi. إن شاء الله يا رب تقف هالإبادة، كل اللي بتمناه تقف هالإبادة أول حاجة، تقف شلال هالدم اللي نازل، تكفي
يفتحوا المعابر، يصير في حركة، نسافر، نركب طرف، هرمي العكاكيز هدول استغني عنهم واركب طرف وارجع واقف على رجلي تاني. Ya lur ya, kebahagiaan tampaklah sangatlah terlihat dari masyarakat dan anak-anak di Gaza lur ya. Memang sudah 15 bulan ini mereka diserang dan juga terkekang oleh peperangan antara Palestina dan juga Israel. Dan Netanyahu sendiri mengatakan gencatan senjata ini akan dimulai lagi setelah 41 hari gencatan senjata. Itu sangatlah menyakitkan juga bagi kita lur ya, baru melihat kegembiraan yang sangat luar biasa dari masyarakat Gaza, anak-anak di Gaza dan juga anak-anak Palestina di sana mulai merindukan lagi bermain seperti di halaman kampungnya dulu. Sekarang sudah mulai lagi diacak-acak kebahagiaan mereka dengan pernyataan Netanyahu yang sangatlah keji ini loh ya. Mereka akan mulai lagi peperangan setelah 41 hari gencatan senjata. Namun kita berharap kepada negara-negara pendukung Palestina yang ingin memerdekakan Palestina, semoga bisa dalam 41 hari ini menegur atau mengecam, benar-benar mengecam bangsa Palestina untuk tidak lagi kembali ke Palestina loh ya. Bangsa Israel ini kembali lagi ke Palestina. Dan mudah-mudahan negara-negara mendukung kemerdekaan Palestina ini bisa memerdekakan, dan ini adalah hari terakhir untuk Israel berada di Palestina lur ya. Kita berharap seperti itu. Semoga dapat mengecam dan juga menjaga Palestina dari kedatangan lagi bangsa Israel ke Palestina untuk menyerang Palestina dan juga di jalur Gaza lur ya. Karena memang kita tahu sendiri Netanyahu adalah salah satu orang yang sangatlah keji dan juga pengkhianat. Takutnya dia mengkhianati janji gencatan senjatanya ini lur. Itu yang kita takutkan semua. Ini adalah pancingan agar bangsa Palestina berkumpul lagi, tiba-tiba langsung dihantam gitu lur ya. Kita lanjut. Selain warga, para jurnalis dunia yang ada di Gaza juga bersuka cita dari beberapa sorotan yang mengarah pada jurnalis yang sudah selalu berjuang mengabarkan informasi yang terjadi di Gaza dengan mempertaruhkan jiwanya selama lebih dari 15 bulan terakhir. Mereka pun langsung melakukan sujud syukur bersama atas kabar gencatan senjata itu. Mereka juga bernyanyi bersama dengan sebuah lirik yang pesannya menjelaskan bahwa mereka akan tetap di sini, hidup di sini, dan penderitaan agar pergi menjauh. Ya, semoga aja ya penderitaan benar-benar menjauh dari Gaza, karena seperti kita tahu, genosida yang sangat kejam benar-benar telah terjadi di sana. Baru-baru ini sebuah interview dari seorang dokter bedah asal Inggris, Victoria Ross, yang kami kutip dari interview Al Jazeera, telah menjelaskan betapa kejam Israel itu pada warga Palestina, di mana sebagian besar terjadi pada anak-anak. Dalam tanya jawab tersebut, ia menjelaskan kalau ia pernah 1 bulan di sebuah rumah sakit di Gaza. Ia pun menyebut bahwa serangan banyak terjadi pada anak-anak. As time went on, we saw more and more children, and certainly when I went back in the August, we were at NASA for a month and I operated again every day, and most of my lists were just children. What was it? Burns? Was it amputations? It's in a explosion, when a blast goes off, everything around you gets weaponized, so all the masonry and bits of car sort of get whipped up in that energy, and then they hit a civilian at quite a high velocity, and that will penetrate the skin, and it will either break the bone underneath or it will penetrate the chest or the abdomen. Keji banget ya. Reporter dari bangsa lain, mereka saja sangatlah mengutuk kelakuan dari para Zionis ini loh ya. Mereka sangatlah kejam kepada bangsa dan juga terlebih anak-anak kecil di Palestina sana ya. Mereka sangatlah keji. Tidak ada perasaan kasihan atau kemanusiaan di hatinya itu ya kepada bangsa Palestina. Mereka sangat keji. Kita dengar tadi reporter wanita ini mengatakan ada salah satu orang yang ditabrak oleh mobil dengan kecepatan tinggi, itu sangatlah bisa merusak dan juga mematahkan tulang-tulangnya dan
menguliti dah hidup-hidup itu sangatlah kecil sekali kejahatan mereka di Palestina sana lur ya, sangatlah tidak manusiawi kalau menurut gua. Kita tetap berdoa semoga perperangan antara Palestina dan Israel ini cepat berlalu lur ya. Sudahlah, ini adalah gencatan senjata terakhir untuk peperangan mereka antara dua negara ini lur ya. Karena kita sudah tidak sanggup lagi melihat penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kita lanjut. Dengar cerita kekejaman itulah, kita semua sekarang sangat bahagia bisa mendengar kabar bahwa gencatan senjata pada akhirnya terrealisasikan. Meskipun di sisi lain, saat ini orang-orang di Israel tengah memprotes kabar itu. Terbaru, konfrontasi antara polisi Israel dan orang di Israel yang ada di Yerusalem kembali terjadi saat orang-orang di sana protes terhadap kesepakatan pertukaran tahanan. Pada intinya, mereka kayaknya nggak mau gencatan itu terjadi. Selain itu, kabar yang kurang menyenangkan juga sempat muncul saat baru-baru ini Perdana Menteri Israel Netanyahu akhirnya buka suara. Setelah ia menyetujui gencatan senjata, ia juga mengungkapkan jika setelah 42 hari, serangan bisa saja Israel kembali lakukan dengan cara-cara yang lebih kejam. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa Israel punya hak untuk melanjutkan serangan di Gaza. Kami berhak melanjutkan perang jika perlu, dengan dukungan Amerika. Kami memikirkan semua sandera kami. Saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan mencapai semua tujuan kami dan membawa kembali semua sandera. Dengan kesepakatan ini, kami akan membawa kembali 33 saudara kami, sebagian besar hidup. Ia mengatakan, fase pertama yang berlangsung selama 42 hari yang dimulai pada hari Minggu merupakan gencatan senjata sementara. Benar-benar saya tanya ya. Benar-benar manusia terkutuk ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih mereka tuh ingin sekali memusnahkan Palestina di muka bumi ini loh ya. Apalagi Palestina adalah negara asli orang Palestina. Dan Israel itu adalah pendatang yang merampas negara orang Palestina loh ya. Mereka tidak adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih kepada bangsa Palestina, malah ingin menguasai negara Palestina. Kalau dibaca sejarahnya emang seperti itu lur, mereka itu Israel ini pendatang ke Palestina ya, dan disambut karena pergi kemana-mana bangsa Israel ini Yahudi ini tidak diterima lur, hanya bangsa Palestina lah yang menerima mereka. Namun setelah diterima dengan baik oleh bangsa Palestina, mereka malah ingin menjajah dan ingin menguasai negara Palestina sendiri. Itu sangatlah keji dan juga tidak tahu berterima kasih dunia bangsa Palestina ini. Dan sekarang malah menyerang bangsa Palestina dengan habis-habisan, seperti tidak punya hati dan punya nurani lur ya, pada anak-anak kecil dan juga pada orang-orang tua di Palestina sana. Itu sangat keji. Semoga di Palestina sana dan di jalur Gaza peperangan ini tetap berakhir lur ya, dan negara-negara pendukung kemerdekaan Palestina dapat meredam 42 hari ini, dapat meredam dan juga mengevakuasi. Semoga Israel tidak lagi melakukan serangan ke Palestina. Itu yang kita harapkan semua lur ya. Sekian reaction dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.